Kisah Calon Arang, Kutukan dari Kegelapan. Pada suatu masa, di sebuah desa bernama Girah, hiduplah seorang janda sakti calon arang. Ia dikenal oleh semua orang bukan karena kebaikannya, melainkan karena ilmu hitam yang ia kuasai dan hubungan gelapnya dengan dunia roh. Namun di balik sosoknya yang ditakuti, calon arang memiliki seorang putri, Ratna Manggali, seorang gadis yang begitu cantik, lembut, dan berbaik hati. Banyak orang yang mengagumi Ratna, namun tak satu pun berani mendekat. Bukan karena Ratna tidak pantas, melainkan karena bayang-bayang ibunya yang begitu menakutkan. Hari demi hari berlalu, tak ada satupun pemuda yang melamar Ratna. Hal itu melukai hati calon arang. Ia merasa dihina, direndahkan, dan dipermalukan oleh seluruh desa. Amarahnya pun perlahan tumbuh hingga akhirnya berubah menjadi kebencian. Dalam kegelapan, ia memuja Dewi Durga, dan dari sana lahirlah malapetaka. Wabah penyakit mulai menyebar tanpa sebab yang jelas. Orang-orang jatuh sakit satu persatu, dan kematian pun datang tanpa bisa dicegah. Tangisan terdengar di setiap sudut desa, dan ketakutan menyelimuti seluruh negeri. Berita itu sampai di telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan. Namun bahkan dengan pasukan dan kekuasaannya, ia tak mampu menghentikan wabah tersebut. Akhirnya, ia meminta bantuan seorang resi bijak, Empu Baradah. Empu Baradah memahami bahwa kekuatan calon arang tidak bisa dilawan secara biasa. Ia mengirim muridnya Bahula untuk menikahi Ratna Manggali. Melalui pernikahan itu, Bahula berhasil mendekati calon arang dan menemukan rahasia terbesar kekuatannya, sebuah lontar pusaka yang menyimpan seluruh ilmu hitamnya. Saat rahasia itu terbongkar, Empu Baradah pun datang. Ia menantang calon arang, dan pertarungan dahsyat pun tak terelakkan. Langit seakan gelap, angin berputar liar, dua kekuatan besar saling berhadapan, kegelapan melawan cahaya. Pada akhirnya, Empu Baradah berhasil mengalahkan calon arang. Namun ia tidak menghancurkannya begitu saja. Ia menyucikan jiwanya, membebaskannya dari kegelapan yang selama ini mengikatnya. Sejak saat itu, wabah pun berhenti dan desa kembali damai. Namun kisah calon arang tidak pernah benar-benar menghilang. Ia terus hidup dalam cerita, dalam budaya, dan dalam pertunjukan sakral Bali, di mana kebaikan dan kejahatan akan selalu bertarung tanpa pernah benar-benar berakhir. Dan mungkin kisah ini bukan hanya tentang sihir, tetapi tentang luka, kemarahan, dan akibat dari kekuatan yang tak terkendali. Namun, kisah ini tidak hanya berhenti sebagai legenda. Banyak yang meyakini bahwa cerita ini berakar dari sejarah nyata pada masa pemerintahan Airlangga di Jawa Timur pada abad ke-11. Naskah lontar calon arang menjadi sumber utama cerita ini. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa sosok calon arang mungkin merupakan representasi negatif dari Mahendradatta, permaisuri Raja Udayana dari Bali dan ibu dari Airlangga. Setelah kematiannya muncul konflik, bahkan kemungkinan wabah penyakit di kerajaan. Cerita calon arang bisa jadi merupakan propaganda politik untuk mendiskreditkan aliran tertentu, seperti praktik tantra atau sebuah alegori tentang upaya Airlangga menstabilkan kerajaannya dari kekacauan yang dipersonifikasikan sebagai sihir. Di Bali, kisah ini tetap hidup menjadi inti dari pertunjukan sakral, tarian barong dan rangda, di mana rangda sering diidentikan dengan calon arang, melambangkan kekuatan destruktif, sementara barong melambangkan pelindung kebaikan. Ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan ritual tentang pertarungan abadi antara dharma dan adharma. Secara universal,
Calon Arang adalah arketipe The Witch, sosok perempuan dengan kekuatan besar yang ditakuti dan disingkirkan. Kisahnya sejalan dengan tokoh seperti Medea atau Baba Yaga. Ia adalah simbol tentang bagaimana masyarakat seringkali takut pada kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, terutama kekuatan yang lahir dari luka dan ketidakadilan. Dan hingga kini, nama Calon Arang tetap hidup sebagai legenda, sebagai peringatan, dan sebagai cermin bagi sejarah dan manusia itu sendiri.